Salam hidup sehat dan bahagia. Melalui program Happy and Healthy Life ini, baik saya, Mas Jarod, Mas Gunggung, rindu Indonesia bukan hanya adil, makmur, sejahtera, maju, tapi juga sehat dan bahagia. Yes. Dan dengan tamu kita Mas Gunggung yang spesial olah nafas. Ya. Suhunya ya? Suhunya. Masternya. Ini, saya itu belajar olah nafas sama, ya saya nggak sebut namanya, ya kan. Oh, ternyata belakangan saya tahu dia punya guru itu. Ini dia. Jadi Mbak Guru namanya. Dan tema kita adalah olah nafas menambah sehat dan umur panjang. Ya. Jangan sampai umur panjang tapi tidak sehat. Atau bahagia tapi nggak panjang umur. Sehat tapi umurnya pendek. Okay. Jadi olah nafas menambah sehat dan umur panjang. Ya. Tema kita olah nafas menambah sehat dan umur panjang. Umur. Ya. Mas Jarod, sebenarnya sehat itu bisa ditambah nggak sih? Umur panjang bisa ditambah atau udah takdir dari yang di atas, umurmu sekian kamu akan mati sekian, atau kita diberi kasih karunia Tuhan pencipta kita untuk kita bisa menambah. Silakan. Ya, lagu tadi aja tuh ada liriknya ya kan. Di waktuku masih kecil, gitu, gembira dan senang. Nah itu dia tuh. Ya, jadi kalau orang itu bisa gembira, bisa senang, itu sehat. Makanya hati gembira, obat yang manjur. Jadi sembuh itu gampang banget. Orang gembira itu obat manjur, kata Raja Salomo atau Nabi Soleman. Namanya Nabi Soleman kan di Islam ada, di Kristen ada, diakui sebagai Nabi. Ya kalimatnya ditulisnya di Alkitab, di Al-Quran. Jadi gembira itu obat yang manjur. Namanya manjur ya semua sakit sembuh. Sakitnya sembuh ya sehat gitu kan. Jadi sembuh itu gampang. Yang susah itu gembira kan gitu kan. Karena begitu nggak kecil lagi gitu kan, ada patah hati, ada putus cinta, ada tagihan, ada deadline, ada macam-macam. Debt collector, ada setan di sebelah. Dulu pacar di sebelah, sekarang setan di sebelah. Nah, gimana kita bisa hidup di dunia nyata yang ada pajak, ada macet, ada tugas, ada polusi, tapi kita punya hati itu seperti anak kecil. Di mana gembira, senang, ya ada masalah tapi yakin akan selesai. Ya saya ada bangkrut juga tapi yakin Tuhan pelihara. Ada tantangan tapi yakin bakal selesai. Yang itu lewat pelajaran olah nafas tuh ya, bagi saya olah nafas itu kayak John Kabat-Zinn juga bilang, ini trigger. Bahkan John Kabat-Zinn itu ngajar olah nafas 50 tahun. Saya cari aja yang upload 2 tahun terakhir gitu. It's not about breathing, it's spiritual journey. Ya elah, gue belajar olah nafas dari dia, ujung-ujungnya dia bilang it's not about breathing. Ya sebenarnya about juga. Nah, berarti ini jalan, ini trigger. Gimana kita bisa tenang? Nah ternyata nafas itu cara yang enak banget, gampang banget untuk kita tarik nafas, buang nafas, fokus pada nafas, akhirnya nggak fokus pada yang lain-lain gitu ya. Lalu hasilnya secara metabolisme bisa diukur dengan jelas, baru digiring pelan-pelan gitu ya, dimasukkan. Mas Gunggung bilang olah nafas ini kayak frekuensinya, gelombangnya, habis itu diisi kontennya. Nah kontennya itulah olah hati, olah pikir, olah rasa, termasuk menjadi seperti anak kecil ya, yang tenang, feeling good. Anak kecil kan feeling good aja, dolar berapa nggak peduli dia ya, ada apa aja nggak peduli dia, pokoknya besok bangun yakinnya makan aja. Nah kita bisa nggak hidup di dunia yang banyak masalah itu seperti itu? Menurut saya bisa, tapi itu perlu latihan. Nah, disitulah sebenarnya panjang umur bahagia itu kuncinya di situ. Pertanyaan saya, ya, kok Mas Jarod bisa, kan Mas Jarod belajar dan ngajari olah nafas, terus ketemu Mas Gunggung, ceritanya gimana? Kayaknya nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, ketemu begitu aja. Jadi gini, dalam dunia persilatan olah nafas gitu. Jadi dalam dunia apa saja? Kalau Pak Tim ini kan dalam dunia agamanya kuat gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Kayaknya ini jasnya. Oke, dalam dunia. Ini jas dosen. Oke, dalam dunia agama misalnya ya, mau Pak Ustadz, mau Pak Pendeta, ada istilah yang namanya orang yang punya satu visi. Wah, istilah yang lebih agama lagi, satu roh gitu. Nyambung gitu. Ngobrol tuh ketemu gitu. Jadi awalnya tuh ya ketemu terus kayak ini nyambung nih kayaknya.
bebannya sama. Kalau dalam istilah agama gitu, visinya sama, satu roh gitu. Cuma ini kita nggak ada rohnya sebenarnya, nafas. Yang ada nafas, ya dan berarti paradigma, impian. Kalau agama saya Kristen, Mas Gunggung Muslim gitu ya. Tadi juga waktu typing aja Pak, break sholat dulu gitu ya. Jadi berarti Muslim, kita Kristen. Agamanya beda, tapi value, nilai. Nah nilai itu kan gini, kalau agama itu kan ke surga lewatnya mana gitu kan. Ya kita bisa orang beda agama bisa berantem. Tapi agama ini untuk ilmu agama untuk apa? Untuk diamalkan dalam bentuk kebaikan. Nah, agamanya apa aja kalau diambil kebaikannya sama. Nah, ininya yang kuat. Value yang kuat itulah gelombang dalam hal itu sebenarnya. Jadi Mas Jarod belajar dari seorang tentang olah nafas, tahu orang itu punya guru lagi, Mas Gunggung. Jadi kalau secara teknis saya belajar olah nafas sama seseorang. Ya. Gitu ya. Tapi gelombangnya nggak sama. Jadi gelombang dalam arti value-nya gitu ya, nilai-nilainya. Kalau teknik nafasnya yang diajarkan sama, tarik buang gitu loh. Iya. Tapi jadi begitu ada rasa tidak cocok gitu ya, ada sesuatu lah kira-kira, terus nyambung gitu. Nyambung malah akhirnya tuh kayak ya bukan cuma kenal ya, kita bikin camp bareng, bikin kelas bareng gitu. Kayak saudara ya. Kayak saudara, dan kayaknya udah kayak so akrab gitu. Udah kayak kembar gitu. Kembar badeknya nih. Kayak so akrab gitu. Ya, Baik. Kayak Bu Cinta kemarin juga, Iya. so akrab aja. Mas Gunggung, Ya. mitos atau kebenaran bahwa olah nafas yang maksimal, olah nafas yang produktif, olah nafas yang terbaik bisa menambah kesehatan dan menambah umur panjang. Ya, jadi memang perjalanan umat manusia yang dilakukan lewat sains dan teknologi, baik tradisional maupun modern, itu pada dasarnya adalah dalam tanda kutip memperpanjang usia. Orang masuk rumah sakit berat, dirawat dan sebagainya supaya usia panjang dan sembuh gitu kan. Nah, sembuh, usia panjang. Kalau nggak sembuh ya mati, betul usia pendek. Jadi sama kayak analogi begini, nggak persis sama, tetapi ilustrasi aja. Ada mobil baru keluar dari pabrik, pokoknya 30.000 kilometer atau 3 bulan, mana yang sampai lebih dulu masuk bengkel. Biasalah kita beli mobil kan begitu. Nanti kasih tahu kan, Pak, nanti 5.000 kilometer dulu pertama nih ya, mana yang nyampe lebih dulu, atau 1 bulan. Jadi kalau Bapak dalam sebulan, dalam 2 minggu sudah 5.000 kilometer, harus masuk bengkel untuk servis. Lalu di situ nanti kelihatan perilaku supir kan, dalam mengemudikan kendaraannya. Apakah dia ugal-ugalan sehingga dia lebih cepat mencapai 5.000 km, atau dia pakai dengan santai, dia hindari kondisi ugal-ugalan sehingga dia ngebut pun dia pakai rem dan gasnya itu secara wajar, sehingga mungkin dalam sebulan itu dia cuma habis 3.000 km aja. Jadi lebih irit. Napas juga begitu. Makanya bahwa saya pernah bikin ilustrasinya itu bahwa kita bisa nabung napas. Tidak persis sama seperti tabungan kayak di bank gitu. Misalnya begini, orang normal bernapas 15 kali per menit, ya kan? Jadi kalau dia 10 menit, 150 kali, ya kan? 10 menit berarti 150 kali, 15 dikali 10. Kalau dia setiap hari latihan ritme 55, berarti laju pernapasannya 6 kali per menit. Selama 10 menit berarti dia hanya 60 kali. Ya kan, yang satu 150 kali dalam semenit, yang satu hanya pakai napasnya 60 kali. Maka dia irit 90 napas kan. Kalau misalnya ada orang latihan ritme 15-15, berarti dia 2 kali per menit. Kalau 2 kali dikalikan 10 menit hanya 20, yang satu 150 napas, yang satu menghabiskan dalam semenit 150 napas, yang satu menghabiskan 60 napas, yang satu menghabiskan 20 napas. Berarti lebih irit yang mana? Lebih irit yang 20 napas kan. Maka selisihnya 130 napas, tabungannya 130 napas. Itu cuma 10 menit sehari. Kalau sehari dia 1 jam, yang ini 15 dikali 60, 900. Berarti sejam dia menghabiskan 900 napas. Jatah napasnya dia 900 kali dalam sejam. Orang sakit 30 napas dalam semenit, berarti sejam 330 dikali 60, 1800 napas. 2 kali lipatnya. Ketika dia 55 selama 1 jam, 6 dikali 60 hanya 360 napas. Maka dia ada irit 540 napas. Kalau orang ritme 15-15 berarti 2 kali per menit dikalikan 1 jam, 60 hanya 120 napas.
Yang tadi 1800, 900, ini 120 napas saja. Berarti katakanlah iritnya 780 napas. Itu 1 jam. Begitu kita Kalau puas. every single Kita day, puasa yuk sih. every single day dia kalikan, dia latihan sejam. Berarti dia irit 780 napas. Besoknya 780 napas lagi. Besoknya 780. 10 hari saja dia sudah irit 7.800 napas. 10 hari saja. Ya, 30 hari. Every single day, 365 hari, berapa banyak irit yang bisa dia simpan dalam setahun atau sebulan atau sekian waktu. Nah, maka cara mengendalikan mobilnya tadi untuk ngegas dan ngeremnya tentu lebih bagus yang belajar ilmunya, kan begitu, dibandingkan yang sekedar make. Kita kan sekarang sekedar make, kebanyakan kita sekedar make. Namanya sekedar make, apalagi merasa itu bukan kendaraan punya orang, gitu kan, merasa milik sendiri, ya suka-suka gua dong, gua pakai mobil ya suka-suka aja, mau ngegas, mau ngerem, gas terus. Tapi kalau kita sadar bahwa mobil itu adalah titipan, coba mobil kantor, inventaris, nggak berani kita macam-macam kan, karena sadar itu mobil, Apalagi mobil titipan. mertua. Mobil mertua, wah urusannya bisa panjang tuh. Nah, jadi dengan dasar ilustrasi seperti itu, maka ya saya berkeyakinan mereka yang memanage dengan benar, memperlakukan dengan benar, begitu kan, mengatur dengan benar, maka dia punya simpanan yang lebih panjang. Sehingga jatah 90.000 kilometernya, atau misalnya katakanlah jatah mobilnya, let's say 100.000 kilometer sebelum ganti, sebelum mati, artinya begitu, sebelum mobilnya diganti, dia bisa selesaikan itu sesuai dengan panjang waktunya, tanpa ada masalah. Dibandingkan mereka yang ugal-ugalan terus, asal make, suka-suka gitu kan, maka cepat bolak-balik bengkel tuh, ininya rusak, ininya jebol, ininya apa segala macam. Nah, ini ilustrasinya kira-kira begitu untuk mempermudah memberikan pemahaman pada masyarakat. Mantap, mantap. Mas Jarod sekarang, Ya. apa bedanya setelah Mas Jarod belajar dan mempraktekkan dan mengajarkan olah nafas sama sebelum Oke. di bidang kesehatan? Ya. Oke, soal diabetes sudah sering cerita, sekarang saya cerita soal jantung dan pembuluh darah. Saya tidak ada masalah dengan darah tinggi. Saya umur sekarang 60 tahun, belum pernah namanya tes tekanan darah. Itu apa ya, tekanan ya. Tekanan darah itu misalnya 140, 80, enggak. 70, 80, bawah, atas 110, 120. Selalu di ideal. Oke. Jadi nggak ada masalah dengan jantung. Tetapi ketika saya pernah tes mengenai pembuluh darah, nah ini cukup menarik bahwa tekanan arteri keluar itu rendah. Kedua, ada plak di arteri pembuluh darah juga. Nah, lalu saya belajar, ya di sini ada gurunya, belajar di Mas Gunggung sebenarnya, ya tentang teorinya bahwa ketika orang berolah nafas itu nitric oxide itu naik. Nah, ketika orang itu masuk usia lansia, 50 tahun ke atas bahkan, produksi nitric oxide itu mulai berkurang sehingga pembuluh darahnya itu mulai mengeras. Maka dibutuhkan orang misalnya obat yang mengandung hal itu. Nah, ketika saya mulai latihan, karena mengerti, paham, akhirnya latihannya lebih konsisten. Tak coba deh gitu ya, tiap hari 1 kali yang olah nafas untuk kesehatan kelistrikan jantung. Hanya dalam 2 bulan, maka indikator kesehatan pembuluh darah yang merah udah bergeser ke kuning. Tapi yang menarik adalah kelenturan pembuluh darahnya. Ya, itu ada banyak indikator yang bisa dites dengan alat tertentu ya, alat klinis. Untuk usia biologi saya sering cerita bahwa saya saat ini di usia 26-27 tahun, sekitar plus minus itu ya, usia biologis. Tapi untuk usia pembuluh darah saya minus 21, artinya usia pembuluh darah saya lebih muda 21 tahun. Nah, saya sudah sehat walafiat dalam hal pembuluh darah, karena memang yang jurnalnya mengatakan, ya karena Mas Gunggung menggunakan jurnal maka saya percaya gitu ya, yakin dan melakukan. Jadi usia jantung dan pembuluh darah saya sekarang makin bagus. Kalau usia biologis itu kan diukurnya dari visceral fat, total lemak, massa otot, kadar air, massa tulang ya. Apa yang muncul di indikator itulah yang diformulasikan menjadi usia biologis atau usia kebugaran. Di situ pembuluh darah nggak masuk. Kalau QRMA ya, yang dasarnya juga akupunktur, hanya mengukur kondisi tubuh ya, hanya berdasarkan bisa indikator merah hijaunya,
Tapi ini untuk kelenturan pembuluh darah alatnya lain lagi. Nah, sebelum dan sesudah dalam waktu 2 bulan saja saya bisa merasakan melihat hasil yang berbeda karena memang olah nafas. Ya namanya nafas ya. Nafas itu kan kehidupan. Kita nggak bisa puasa bernafas, tapi kita bisa mengolah nafas yang saya ngalamin itu dampaknya signifikan banget. Yes. Gitu. Sekarang Mas Gunggung, dari klien-klien yang dilayani lewat olah nafas Mas Gunggung kerjakan di klinik atau di program-programnya, itu bagaimana testimoninya mereka? Dalam hal stabil, dalam hal kesehatan ya. Ya, jadi memang kalau bagi saya pribadi adalah yang paling membanggakan itu adalah kelas Purnawirawan Angkatan Laut. Karena itu 11 tahun, usianya sudah kakek-kakek dari 70 sampai 81, 82 sekarang. Sudah berapa tahun lain? 11 tahun. 11 tahun. Di kelas digiring terus ya, dibina selama 11 tahun. Dibina 11 tahun. Ceritanya gimana bisa sekarang diundang itu? Iya, jadi sebenarnya ceritanya agak unik bahwa dulu ada salah satu senior saya yang minta untuk melatih ayahanda-ayahandanya di Angkatan Laut. Ini sudah laksamana lah, angkatnya laksamana ke atas. Bintang 1, 2, 3, 4. Jadi bisa sebut kolak bertabur bintang lah, kelompok latihan bertabur bintang. Cuman ayahanda-ayahandanya dia itu, dia bilang bahwa sangat kritis orangnya. Jadi nggak cocok kalau saya kasih pelatih yang nggak logis begitu. Jadi pilihannya cuma jatuh pada saya pada saat itu. Saya waktu itu lagi kesel ceritanya, saya nggak mau. Wah, saya orang lain aja lah. Ya saya lagi masih kesel ya. Ada satu kejadian lah bikin saya kesel. Nggak Mas, nggak bisa. Harus Mas Agung yang ngelatih beliau-beliau. Ya sudah, saya pengen tahu. Tapi saya minta bikinkan seminar dulu. Seminar internal. Untuk presentasi supaya mereka tahu apa yang nanti akan saya ajarkan. Oke, saya ajar, ya, saya bikinkan seminarnya segala macam. Seminggu sekali? Seminggu 2 kali. Kemudian saya latihkan pelan-pelan dan saya minta syaratnya adalah ada medical check up rutin. Ya karena ini bintang 4, jadi udah tinggal ngebel aja sama rumah sakit militer, ya langsung datang stafnya untuk ngambil darah per 3 bulan. Sehingga saya bisa kontrol penuh seluruhnya. Sehingga saya jadi bisa tahu ritme-ritme ini pengaruh apa, ritme ini pengaruh apa yang naik, apa yang turun, gula darahnya, HbA1c, gula livernya, ginjalnya, segala macamnya. Jadi ketahuan sampai sekarang. Dan karena selalu proven, akhirnya dipertahankan sampai sekarang. Dan jadi pertanyaan kan bukan dengan mudah begitu saja, didebat, diragukan teorinya, dihadirkan dokter untuk cross check, untuk ini saya mau datengin dokter, nanti saya mau dengar diskusi Anda, gitu. Dipanggil begini, dipanggil dokter datang, saya tanya jawab, didengarkan langsung, lalu saya presentasi, kemudian berani nggak presentasi sama dokter-dokter militer banyak? Oh boleh, saya panggilkan kepala rumah sakitnya, datang kepala rumah sakitnya, ngobrol sebentar, presentasi di depan puluhan dokter-dokter militer. Ya akhirnya diadopsi, dilatihkan segala macam sampai sekarang. Jadi termasuk keras, tahun ya. Ya termasuk keras dan teliti. Jadi saya nggak bisa main-main. Misalnya saya kasih sebuah teori, ngaco misalnya gitu loh. Orang olah napas tuh nanti bisa ngambang Pak, katakanlah begitu. Ya. Di cross check langsung, telepon dokter pribadinya, langsung ditanya. Jadi kalau ngajar di sebuah lembaga sah ya, militer, dokter, rumah sakit, dan dipakai 11 tahun, itu kan sebuah prestasi ya, sebuah. Dia nggak gampang, ya. Karena memang saya hati-hati sekali untuk menyampaikan jika saya tidak punya landasan ilmunya, saya tidak menguasai rujukan jurnalnya, nggak berani saya ngomong. Itu 2 minggu sekali ya? Seminggu 2 kali. Sekali pertemuan berapa jam? 1 sampai 2 jam. Itu rutin setiap Selasa Jumat pagi. Tidak boleh overclaim juga jadinya. Tidak pernah overclaim juga dan tidak berani overclaim. Jadi semua teknik yang diberikan itu saya kasih tahu dulu, lalu saya bikin tulisan dan video pendek. Ini rujukan pengetahuannya kenapa kita harus latihan seperti ini. Jadi Bapak nanti latihan seperti ini, diukur 3 bulan, nanti ini variabel akan kita lihat. Begitu lihat hasilnya bagus, mereka senang. Sangat senang dan menjadi dalam tanda kutip marketing otomatis bagi saya. Karena langsung dipromosikan. Nggak jadi para lansia ya, jadi udah ini kalau mereka pada sakit lalu dipanggil Tuhan semuanya rombongannya ini masih hidup semuanya nih. Repot, ya. Tambah sehat nih gitu, proven nih. 11 tahun. Ya, jadi memang Angkatan Laut terkenal dengan disiplinnya, kerasnya, dan tidak pernah. Jadi rata-rata berapa orang? Kenapa? Rata-rata berapa orang?
12-15 orang. Bagus. Kelompok kecil, Ya, kelompok intensif, kecil aja. tapi belasan tahun. Intensif, jalan terus sampai sekarang. Ya alasannya sederhana, karena masih bermanfaat dan saya masih bisa memberikan argumen-argumen yang menurut beliau itu masuk akal dan bisa dibuktikan. Makanya saya di luar pun saya tidak berani overclaim, di YouTube pun saya tidak berani overclaim sebelum ada rujukan jurnal. Makanya pertanyaannya, kenapa sih kok harus lagi-lagi rujukan jurnal? Karena biar kita nggak keliru di dalam latihan begitu, bahwa sangat sensitif tadi olah nafas itu dengan unsur X-nya begitu kan, sehingga membuat orang itu seakan-akan aduh ngeri saya kalau belajar begini nanti keserupaan, takut apa gitu kan. Maka rujukan jurnal inilah yang membentengi bahwa oke, ini pengaruh hormonal. Jadi kalau olah nafas yang terlalu over yang kayak gini, ya udah kenaikan adrenalin terus-menerus setiap hari, adrenalin naik, short term stress, dia bisa memicu kenaikan long term stress. Jadi kortisolnya naik, detak jantung naik terus. Jadi harus diturunkan. Nah, jadi rujukan-rujukan jurnal yang melimpah inilah yang kemudian membuat saya terproteksi dari unsur-unsur goibnya olah nafas begitu. Bahwa ada spiritualitas, iya. Tapi tidak kemudian menggeser pada hal-hal goib yang tidak masuk akal. Malah justru saya merasa mempelajari metode nafas ritme ini membuat jadi cerdas. Membuat jadi kita belajar metabolisme dari 11 sistem tadi. Kita belajar pengaruh nafas terhadap sistem syaraf. Oh, berarti ada sistem syaraf itu ada ini, cara mensimulasinya begini, kita jadi ngerti. Kita belajar metabolisme sistem syaraf, pola nafas pada sistem peredaran darah, pada limfatik, pada sel imun, terus. Jadi kita belajar terus-menerus. Dan proses belajar ini kan sesuatu yang menyehatkan. Karena otak terus-menerus mendapat pengetahuan baru, berkembang terus kan, berkembang. Neuroplasticity salah satunya dari efek belajar ini. Jadi nggak stagnan. Makanya kelasnya berkembang terus seiring dengan perjalanan ilmu pengetahuan itu. Makanya nggak pernah saklek bahwa ini akan begini, karena ilmu pengetahuan seperti huruf U. Kadang-kadang bisa berbeda. 5 tahun lagi bisa jadi ditemukan teknologi baru pengukur apa misalnya gitu kan, frekuensi yang lebih kecil lagi, frekuensinya DNA misalnya gitu kan, atau lebih kecil lagi gitu. Sebenarnya kalau orang koma itu masih bernafas. Masih bernapas, tetapi tidak bisa diintervensi dengan latihan napas karena dia hilang kesadaran. Tidak bisa. Jadi harus orang yang sadar masih bernafas. Maka dikendalikan oleh ventilator biasanya kan, dibantu sama mesin. Setelah nanti dia stabil, kesadarannya muncul, baru bisa dilatih ilmu napas. Kalau nggak bisa. Nah, sebelum itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, kita diajari dulu. Sama seperti latihan S. Orang bela diri kan begitu. Pertama dia belajar menirukan, lalu mengulang-ulang sehingga jadi refleks. Refleks itu kan self defense. Dicolek langsung tangkis gitu. Orang kalau nggak refleks dicolek diam aja. Di jalan ada ancaman, dia bisa menghindar, bisa lompat. Dia selamat dari refleksnya itu. Napas juga begitu. Kita latihan tuh supaya dapat pengetahuan refleks di mana kita ngajari tubuh. Karena di otak kita ada sensor yang namanya Prebot-Singer Complex. Itu mengatur laju pernapasan. Jadi tujuannya ngajarin sensor itu. Sensornya diajari dengan berbagai macam variasi napas. Gak cuma napas yang normal gitu-gitu aja. Ajari juga yang lain, bela diri kan sama juga. Ajari gerakan-gerakan yang menyulitkan kan. Sampai akhirnya dia bisa sedemikian melentur sehingga terjadi koordinasi yang terjadi secara alamiah. Jadi terpelanting, nggak langsung kedebuk, tapi dia bisa melakukan sesuatu rolling atau apa, mengurangi cedera. Iya sakit, tetapi dia cederanya kecil sekali. Tidak sefatal orang yang tidak mengerti gimana caranya rolling. Jebret, jatuh, ya sudah, patah tulang. Kalau ini bisa menghindar. Saya kejadian dulu di Fatmawati itu, di dapur susu. Motor naik, loncat. Ya saya otomatis melengos, sehingga cuma kena di sini. Kalau saya nggak melengos, mungkin udah kena muka. Motor udah kencang sekali, jadi patah saya sebelah kini. Nah ketika patah ini harus dipasang pen kan. Terus pada saat itu udah lama sih kejadiannya. Ya saya menggunakan visualisasi, menggunakan olah napas, rasa segala macam untuk nyambung sendiri. Ya pelan-pelan saya jadi ngerti, oh oke seperti ini patah. Ya di pen, kemudian saya x-ray lagi, terus ya hasilnya udah bagus. Nah, jadi dengan cara seperti itu, ya terselamatkan. Nah, napas juga begitu. Orang stres pasti napasnya berubah. Orang sakit, ritme napasnya berubah. Ya mending ajari dulu aja ritme-ritme yang sedemikian beragam ini, dapatkan pengetahuan jurus-jurus ritme di otaknya, sehingga ketika datang situasi yang mengancam,
maka jurus-jurus itu bisa lahir dengan sendirinya Kalau sebagai bentuk refleks. waktu dia sadar tidak tidur, olah nafasnya dilatih, berarti waktu tidur pun dia Bisa seperti itu, kualitas karena tidurnya akan bagus, ya? hanya akan mengeluarkan apa yang dibenamkan kepadanya kan. Kalau kita tidak pernah belajar bela diri, kita tidak pernah punya pengetahuan yang dibenamkan kepada sistem otot kita, rangka kita, otak kita, syaraf kita mengenai gerakan-gerakan pembelaan diri itu, pukulan, tendangan, tangkisan, bantingkan, elakan dan sebagainya. Karena kita nggak punya pengetahuan itu, nggak pernah diajari tubuh kita nggak punya memori tentang itu kan. Ya kan nggak punya memori, karena nggak punya memori, jadi jika ada situasi yang mengancam, maka ya hanya kemampuan bertahan hidup paling basic saja. Sekarang kalau yang saya keluar. minta list tuduhnya ya, apa saja yang listnya? Saya ini sudah lansia, beliau udah lansia ya, sama-sama lansia lah ya. Kita pengen untuk seperti yang di Angkatan Laut itulah, apa aja to-do listnya yang kita kerjakan supaya menambah sehat, menambah umur. Tentunya masih knowledge-nya ya, prakteknya nanti kita atur lagi. Jadi apa aja yang dibuat? Ya, jadi saya pernah bikin videonya waktu sebelum camp itu, bisa ditonton di video saya mengenai camp lansia senior. Itu saya memetakan banyak variabel-variabel yang harus dilatih. Menurut olah nafasnya Mas Bu, Iya, olah nafasnya ini, itu. mulai dihitung lansia itu umur berapa? Ya sebenarnya ini pun masih debatable ya, karena bergeser pengetahuan yang disepakati oleh WHO sama kebanyakan kita menganggap di masyarakat. Di kita itu kan ya let's say 50 itu sudah bisa dikategorikan lansia. Menurut WHO itu belum, masih disebut pemuda. Jadi ya debatable lah intinya. Ya pokoknya kalau seseorang sudah Makanya merasa itu. dirinya sudah tua, ya kita anggap saja itu sudah lansia lah. Iya, boleh. Terus Jadi kalau seorang belum menganggap dirinya tua, masih pemuda. masih pemuda. Atau sudah ada indikator-indikator Yang di istilahnya Pak Jarod itu apa tuh? tubuh P, yang melemah. B, P dan P. Iya. Mulai budek, mulai beser, mulai buncit, mulai pikun, mulai dicek. mata mulai nggak jelas, mulai beser, sering kencing malam hari, atau ya kalau nggak muncul penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang biasanya orang tua umur 60 tuh begini, tapi sekarang ini penyakit ini muncul jadi 40, udah lansia juga loh, kira-kira gitu loh. Namanya penyakit tua gitu, orang umurnya berapapun tapi sudah mulai memasukin penyakit yang karena faktor usia. Tentu Jadi- nih para pemirsa kan pengen, wah, gue juga mau ini. Supaya Umur. panjang umur kan, makanya penyakitnya harus digeser dong, gitu. Iya. Jangan datang-datang gitu kan. Oke, apa Ya. aja to-do listnya? Ya itu, kalau to-do list memang banyak. Tapi memang jika harus memilih beberapa ritme tertentu, maka pertama usahakan ritme 55 ini jadi makanan wajib setiap hari. 55. 55 jadi makanan Tarik wajib setiap 5, hari. buang Tarik 5 5. detik, buang 5 detik, ini wajib setiap hari. Kemudian masuk pada 2 kali lipatnya, berarti 10-10. Sebentar, jadi 5 tarik, yang 5 lepas, diulangi. 15 sampai 30 menit. Non-stop Setiap terus menerus setiap hari. Paling tidak, ya silakan atur sendiri waktu di area yang luang gitu. Ya, terus Lalu setelah itu berusaha dilambatkan. Dari 55 silakan menuju ke 10-10 kalau bisa. Kalau nggak bisa 9-9 dulu. Kalau nggak bisa 8-8 dulu. Sampai nanti target minimal untuk lansia adalah menguasai 15-15. Jadi menguasai tarik 15, buang 15, tarik 15, buang 15, menguasai itu. Karena itu yang saya perhatikan signifikan perubahan di tariknya lewat Gunawan mulut itu atau hidung? ketika hidung-hidung. Beliau sudah menguasai semua 15-15. Jadi 15-15 itu nggak gampang. Kenapa? Karena semenit dia hanya bernapas 2 kali. Berarti menit ventilasinya adalah 1 liter. Jadi tubuh sel tuanya itu disuruh puasa oksigen, ya kan? Hanya dengan menit ventilation 1 liter saja per menit. Jadi pelan-pelan dia melakukan recovery dari sisi oksigennya, konsumsi oksigennya. Jadi dipuasakan dengan cara yang logis begitu.
Ya memang ada teknik-teknik yang secara ekstrim dapat langsung menurunkan oksigenasi. SpO2-nya bisa dibikin drop sampai 50% atau 60%. Itu yang opsional saja. Tapi ini cara paling gampangnya adalah melambatkan napas. Latihan melambatkan napas dengan ritme yang makin lama makin lambat. Seperti itu. Jadi kalau sudah menguasai 15-15 itu buktikan aja. Tidur makin nyenyak, napas makin enteng, naik turun tangga, jalan jauh bagi lansia itu makin mudah, grip strength-nya naik. Itu peserta yang ikut hanya suami atau suami istri? Ya boleh dua-duanya, nggak ada masalah sih, tergantung case-nya untuk apa kan. Nah terkait dengan longevity atau umur panjang, ada jurnal mengenai morning breathing exercise. Morning breathing exercise, MBE. Itu mereka-mereka yang rajin melakukan morning breathing exercise itu memiliki usia lebih panjang. Jadi studinya terhadap pasien-pasien yang sudah terminal stadium 4. Jadi misalnya cancer stadium 4, masa-masa yang berat lah. Jadi mereka yang rajin latihan pagi, paling tidak 1 jam, itu survival probability survival time-nya lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak pernah morning breathing exercise. Itu paginya jam berapa hitungannya? Iya, tidak disebutkan kalau di jurnalnya. Hanya dibilang morning breathing exercise saja. Ya mungkin antara jam 5:30 sampai jam 7 lah, udara masih apalah begitu. Dia ngantuk-ngantuk latihan. Yang pelatihan every single day. Masku lakukan di lansia itu malam juga? Enggak, pagi. Jam 9 sampai jam 10. Siap. Nah, jadi morning breathing exercise lewat jurnal pengetahuan jurnal ini dia jadi tahu dia memperpanjang usia. Walaupun katakanlah cuma 10 tahun perpanjangan usianya. Tapi 10 tahun itu seorang bisa melakukan apa saja. Lumayan. Bisa bertobat, bisa melakukan kebaikan, bisa nolong orang gitu kan. Dibandingkan yang pada saat itu langsung mati kan begitu. Dia ada panjang 10 tahun tuh bisa minta maaf ke orang-orang gitu kan. Maaf ya, aku dulu pernah melakukan kesalahan banyak loh dan dimaafkan. Berarti dosa dia berkurang pada saat itu. Lalu dia bantu-bantuin orang dengan apa yang dia miliki. Karena tahu suatu saat akan mati kan. Tapi spare waktunya ini ya cukup lumayan. Termasuk ketika saya memunculkan jurnal berhubungan sama misalnya antioksidan glutathione itu. Jadi ada penelitian jurnalnya menguji antara orang muda usia 24 tahun, dilihat baseline pengukuran radikal bebasnya, kadar glutathione dan sebagainya, dengan sekelompok orang tua usia 74 tahun. Ketika orang usia 74 tahun itu dikasih suplemen antioksidan tinggi selama 24 minggu, maka semua hasil metabolismenya setara dengan usia 24 tahun. Padahal usianya 74. Jadi kadar radikal bebasnya setara dengan usia 24. Respirasi selnya setara dengan usia 24. Kadar antioksidannya setara dengan usia 24. Kemampuan grip strength-nya setara dengan 24. Kemampuan jalannya setara dengan usia 24. Hanya dengan antioksidan yang disuplementasi selama 24 minggu. Nah artinya, ya cost yang harus dikeluarkan tinggi sekali kan. Karena harus membeli suplemen. Tapi kalau kita punya teknik olah napas yang juga menghasilkan zat yang sama, ya pilih itu aja. Kira-kira begitu logikanya kan. Karena kan bisa latihan kapan saja, di mana saja, every single day kan, tanpa harus dia membeli suplemen. Jadi antioksidan bisa via suplemen, bisa via latihan olah napas. Iya, maka dulu saya berpikirnya adalah saya mencari tahu obat-obatan atau suplemen-suplemen yang membantu untuk meringankan gejala atau mengobati dan sebagainya. Lalu saya cari tahu ada nggak jurnal olah napas yang melakukan hal tapi menghasilkan molekul yang sama dengan efek dari obat itu. Nah dari situ akhirnya jadi kita punya alternatif lewat cara lain begitu, yang secara logis oksigen melimpah gitu kan. Dia hanya butuh pengetahuan teknik saja dan tinggal dibiasakan bagi keseharian. Makanya pernah saya bilang, Mas Agung, ada nggak versi latihan yang free pagi? Nggak usah ke saya, harus ke Pak Jarod aja, saya bilang gitu. Karena Pak Jarod tiap pagi latihan, ikut aja Zoom-nya, saya kasih aja link-nya kan. PPAS, sudah latihan tiap pagi di sana. Nanti kalau ada konsultasi tanya jawab, ya bisa ke saya. Karena kalau Pak Jarod kan nggak lewat WA, tapi kan lewat Zoom session pada saat itu. Tapi dilakukan dulu, saya bilang sebulan. Ya. Jangan bolong. Jangan alasan, pagi-pagi jam segitu masih ngantuk, ya sekarapmu. Udah disiapkan mekanismenya, pelatihnya pun udah disiapkan dengan gratis gitu kan, hanya modal paket data, dia nggak mau, ya berarti dia tidak memilih. Makanya sering saya bilang, ketika pengetahuan datang pada kita, pada saat itu kita sedang ditunjukkan jalan gitu. Tinggal kepekaan kita untuk mengenali itu jalan atau petunjuk, atau kita mengabaikan.
Jadi ketika misalnya ada grup atau mungkin ada WA yang masuk terus menimbulkan, iya kayaknya saya harus berubah. Ya udah, momentum itu tuh dikenali sebagai petunjuk untuk dia melakukan perubahan, jangan diabaikan. Seringkali kan kita mengabaikan dengan membuat excuse, argumen-argumen kan, capek, males, ribet, mahal. Makanya kadang-kadang suka tanya ke saya tuh Pak Jarod banyak sekali bikin endorse. Nah, ya saya bilang supaya orang-orang yang tadinya nggak bisa ngambil paket berbayar jadi bisa berbisnis, Bisa gratis. Iya. Karena yang Jadi ngajarin kita lihat sisi positifnya aja. Iya. Banyak yang nanya gitu. Emang kalau saya emang nggak ada, kalau di saya nggak pernah ini. Tapi itu pada pilihan. Jadi orang-orang kan dikasih banyak opsi. Kelas bayar nggak ada iklan. Ya tinggal Di dipilih programnya nggak ada saja. iklan ini. Banyak juga yang nanya tuh, saya ikut kelas yang gratis, nanya aja susah. Ya ibunya datangnya paling pagi, saya bilang. Iya, masuk ke Zoom-nya paling dulu. Namanya gratis. Dan ketika memilih pertanyaan kan random. Artinya kalau takdirnya bagus ya pertanyaan ibu yang dijawab kan begitu. Kalau enggak nanti tunggu besok, jangan berhenti. Jadi kalau untuk pemula mau olah nafas, Ya. bagi-bagi sama Mas Jarod. Iya. 5:30 ya, Setengah pagi gratis. Zoom. gratis. Oh iya, Zoom. gratis. Kalau mau antioksidan, Mau nanya detail, ya ya penjelasan ilmiah, jurnal, udah istilahnya tuh mau ngerti sampai ke alasannya gitu kan. Beliau ini gurunya. itu malam. Kalau misalnya pokoknya gue nggak pengen tahu detailnya, Mumet, pokoknya aku mau Sehat aja lah. mau sehat aja deh. Ya udah boleh, nggak perlu belajar, tapi Iya. syaratnya satu berarti ini, percaya sama gurunya. Iya, kan saya sering bilang kan, kita kalau mempertanyakan, ya jangan berguru. Iya. Kalau kita pengen sekedar sehat aja tanpa mempertanyakan, ya harus berguru. Percaya aja sama gurunya. Udah. Berarti harus dilihat role Seperti naik model. pesawat lah, nggak tanya pilotnya siapa, Oh, Nanti agamanya naik. apa gitu kan? Agama pilotnya apa nih? Lulus nggak dia? Lulus nggak kan gitu kan? Nanya lagi nih pilotnya agamanya apa, beda agama, pindah. Oh itu repot, betul-betul repot. Udah lu ada percaya. ya, ada tanya. Oh, banyak. Ada Pak Jarod Sampai agamanya bikin apa? video khusus tuh. Apakah Kristen dan Islam? Pak Jarod. Saya bilang, ya karena orang nanya kan. Nah, yang banyak. Karena Pak Jarod ditanya. disangkutkan begitu, disangkutkan dari Gunggung situ. agamanya apa, misalnya gitu. Iya, repot. Rusita agamanya apa kan gitu kan. Orang kan dokter aja nggak pernah nanya dokter itu agamanya apa kan gitu kan. Ya sampai begitu. Jadi artinya memang ya inilah mas dinamika masyarakat kita. Yang saya kagum, Mas Gunggu kok langsung klik sama Mas Jarod, padahal banyak perbedaannya. Nah ini saya pernah bikin tulisan bahwa semua ilmu yang diciptakan itu memiliki signature, memiliki tanda tangan. Nggak kelihatan tanda tangannya. Karena jika itu memang hasil betul-betul mungkin penelitiannya atau apanya, itu melekat. Tuhan kasih tanda tangan di dalam pengetahuan itu kepada orang itu. Jadi kemudian jika dia dipelajari sama orang, diganti casingnya, diganti bungkusnya dengan cara apapun, tetap signature itu berupa frekuensi nggak akan hilang. Maka pada satu titik cepat atau lambat orang yang belajar itu akan dipertemukan Ya. sama yang pertama kali mendeklarasikan atau menciptakan itu. Itu kan hukum alamnya pasti begitu. Nggak Waktu mungkin Mas Jarod ditanya, agamanya apa maksudnya? Jawabnya gimana? Tidak, jawab aja apa adanya. Saya Kristen, Mas Gunggung Islam, kayak Bu Sinta juga, saya Kristen, dia Islam. Pak Saiful Karim, Pak Ustadz lagi dia. Kita ngajar bareng-bareng kan, namanya sehat kan, sebenarnya ya. Karena itu kita sudah banyak dijejali oleh pengetahuan yang membenturkan bahwa pada satu titik ini adalah pengetahuan untuk sehat. Jadi ya udah kita bicara hal-hal seperti itu. Dan Yang supaya penting tambah sehat, tambah umur panjang. Tambah Pada umur dasarnya panjang. kesehatan adalah hak setiap bangsa gitu. Iya, karena itu kan aspek penting. Proklamasi. Tapi saya mungkin mau nambah ini untuk pemirsa ya mengenai Iya. olah nafas dan panjang umur gitu ya. Kok bisa olah nafas ini bikin panjang umur? Satu aspek saja. Kebanyakan orang yang berolah nafas itu kan akhirnya bilang, misalnya gini ya, kok saya jadi ngantuk banget ya gitu. Padahal olah nafasnya semangat nih, tarik, buang, tarik, buang. Apalagi tarik hidung, buang mulut lagi. Kayak Wim Hof 1 misalnya, kalau Mas Gunggung nafasnya ritme 2,5, itu baru 5 menit aja dah. Wah. Padahal kita duduk tegak, bukan misalnya buka tangan, tutup mata, kosongkan pikiran, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya ngantuk lah gitu. Ini kita nggak olah nafas seperti itu ya. Kita duduk tegak, ya tangan terbuka, tarik, ya semangat, tarik, buang. Tapi ngantuk. Kenapa? Karena terbukti itu berarti tanda parasimpatetik.
mau diukur pakai ARV, mau diukur pakai gelombang otaknya, tapi de facto kita jadi ngantuk. Nah, apa hubungannya dengan umur panjang? Orang itu terjadi penuaan karena regenerasi selnya tidak jalan, sehingga jumlah sel yang rusak dengan yang diperbaharui itu banyak yang rusak. Anak kecil, manusia pada masa pertumbuhan, regenerasi selnya bagus, jumlahnya lebih banyak, maka masa pertumbuhan badannya tambah tinggi, semuanya bertumbuh. Tapi ketika udah selesai masuk masa tua, ya, regenerasi sel itu melambat, suka nggak suka, mau nggak mau, manusia jadi memang tidak akan kekal, manusia akan mati, ya, balik kepada Tuhan. Masalahnya sebenarnya, nah, Dr. Ruyandi Hutasoit pernah mengajarkan mengenai usia biologis sebenarnya sel itu 120 tahun dalam kondisi ideal. Jantung, ginjal, kaki ini bisa berumur 120 tahun. Waktu orang jantungnya kena serangan, kakinya tuh masih bisa tuh sebenarnya sampai 120 tahun, tapi jantungnya udah rusak duluan. Nah, kalau kondisi ideal, maka sebenarnya regenerasi sel itu terjadi pada seluruh tubuh. Nah, masalahnya adalah regenerasi sel itu paling banyak terjadi pada saat tidur atau deep sleep. Dan berbicara deep sleep, maka kebanyakan manusia tidur deep sleep-nya hanya 10%, maksimum 20% dari total tidur. Jadi kalau tidurnya saya tidur 8 jam, 8 kali 6 menit, udah. Itu kalau tidur selama itu, regenerasi selnya sedikit, tentu penuaan terjadi. Nah, bicara umur panjang, berarti proses penuaannya harus ditunda. Jadi kalau mati itu ya mati karena tugas di bumi selesai, dipanggil Tuhan. Olah nafas itu yang sangat signifikan, sangat pengaruhnya itu nyata. Para pemirsa bisa mengalami sendiri rasanya, di mana tidurnya itu jauh lebih pules. Nah, ketika tidurnya lebih pules, deep sleep, maka tubuh diberi kesempatan waktu lebih panjang untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya otomatis sehat, otomatis umurnya panjang karena penuaannya diperlambat. Dan orang rela loh bayar mahal untuk anti-aging, anti penuaan, dan itu padahal bisa dengan olah nafas. Jadi hubungannya olah nafas dengan umur panjang apa? Umur ya hormon glutathione, master antioksidan, ya bukan hormon antioksidan super ini kan ini akan membantu metabolisme. Kedua, deep sleep karena tubuh dalam parasympathetic mode yang membuat kita dalam rest and digest. Rest istirahat, digest itu mencerna, nyerap sari makanannya lebih efektif, otomatis sehat dan penuaannya diperlambat. Itulah hubungannya olah nafas ke panjang umur. Gitu. Yes. Mas Guru sekarang. Kan rencananya tidak 11 tahun. Kalau diperpanjang terus itu gimana ceritanya? Selesainya bagus. Iya, jadi Karena memang saya pesertanya umurnya panjang-panjang. Iya. Jadi saya mau ikut nih. Iya, karena ya itu, karena pertama saya tidak punya tendensi apa-apa, misalnya kayak sok hebat gitu kan. Jadi waktu itu saya selalu bilang bahwa saya akan membantu bapak-bapak semua, karena semua laki-laki, untuk bagaimana menjadi lebih baik, supaya ini nanti menjadi proyeksi saya masa depan. Usia saya sama beliau-beliau itu jelas berbeda jauh, tapi nanti jadi proyeksi saya apa yang harus saya lakukan untuk menuju ke situ dengan langkah-langkah apa. Maka saya mencatat semua perubahan-perubahan per 3 bulanannya itu. Wow. Jadi semua uji labnya mereka saya punya, semua uji labnya, perkembangannya, grafiknya saya bikin segala macam. Selama 11 tahun. Yes, itu jadi penelitian pribadi saya karena itu proyeksi masa depan. Jadi artinya kalau saya nanti harus memilih ritme-ritme, ya saya harus memilih ritme-ritme yang ini. Wow. Kenapa? Karena ritme-ritme ini nanti akan bisa menjaga usia-usia bapak-bapak itu gitu. Dan waktu mereka minta diperpanjang, nadanya gimana? Ya mereka sih senang. Artinya nanti tahun depan latihan lagi, tahun depan latihan lagi, tahun depan terus. Tahu-tahu udah 11 tahun. Tahu-tahu 11 tahun aja. Dan kita bisa lewati pandemi dengan baik. Ya ada yang kena COVID banyak, karena kan kita keniscayaan, nggak mungkin orang nggak kena COVID. Karena saya sering bilang, yang penting selamat. Nggak ada masalah kena dengan gejala apapun, yang penting selamat. Maka kita bisa bantu lewat latihan rutin. Jadi waktu COVID pun kita tetap latihan. Wow. Tapi nggak ketemuan fisik, online. Baru setelah diizinkan pemerintah, kita ketemuan jaga jarak. Jadi sama mayornya itu dikasih kode-kode di lantai seberapa meter begitu. Pakai masker, kemudian periksa uji PCR segala macam itu wajib pada saat itu. Ya sekarang sudah lepas semua. Jadi kita melewati semua dengan baik, membuktikan bahwa efek dari olah nafasnya itu pada tubuh lansia seperti itu. Maka saya jadikan kelompok latihan lansia sebagai proyeksi.
Nah, jadi kemarin saya pernah bilang di salah satu komunitas ketofastosis ketika saya jadi pembicara tamu di sana. Jadi ada salah satu foundernya namanya Mas Tio. Mas Tio Prasetyo pernah juga dipanggil Pak Jarod di webinarnya. Mas Tio Prasetyo itu putranya mengalami cerebral palsy. Cerebral palsy itu tidak mungkin disembuhkan menurut kebanyakan teori dokter. Tapi beliau dengan keyakinannya mempraktekkan semua teori tentang nutrisi dan putranya akhirnya bisa survive sampai detik ini. Maka saya bilang pada saat itu, Dan sembuh dari kelumpuhan. ya, Bisa harus main jika bola. seluruh dunia nggak mau belajar kepada Ya. Mas Tio, nothing tulus buat Mas Tio sendiri. Kenapa? Karena setiap hari ngurusin anaknya. Ya kan, bukan ngurusin orang-orang yang nggak jelas itu di luar sana yang mempertanyakan segala macam. Ini setiap hari ngurusin itu. Jadi kalau orang nggak mau belajar, ya nggak apa-apa juga buat dirinya kan. Tapi kita jadi rugi karena kita kehilangan pengetahuan. Orang sudah menjaga dan merawat satu kasus yang sangat langka. Nah, sama saya bilang, ketika seorang nggak mau belajar napas ritme pun saya nggak ada yang rugi. Karena saya ngurusin kelompok latihan saya yang lansia ini sebagai proyeksi masa depan saya. Jadi kalaupun orang-orang nggak belajar napas ritme, nggak belajar tentang teori frekuensi, ya nggak ada masalah buat saya. Kenapa? Karena setiap harinya, setiap minggunya saya ngurusin kakek-kakek ini gitu. Sampai sekian belas tahun, sampai harapan Itu saya mencapai 90 tahun. Mas Gunggung melatih juga Mas Gunggung mempraktekkan ya? Bukan Saya hanya mempraktekkan, isu, jadi latihannya itu latihan bersama. Bersama. Jadi semua udah dalam bentuk audio. Jadi saya bikinkan audionya, saya play di laptop, saya latihan, beliau semua latihan. Gitu. Jadi mereka ngelihat kualitas tarik napas saya, cara saya buang napas, posturnya, apanya segala macam, kemampuan tahan napas, semua saling melihat. Saling membanding latihan, sama-sama rendam es. 11 tahun sama-sama rendam es. Bareng-bareng di tempat di situ, rame-rame. Rendam es tangan ya? Tangan dan kaki. Kalau Mas Kalau di Jarod- lansia itu kita wajah, tangan, kaki. Kalau Mas Jarod seluruh tubuh? Belum. Mau. Nanti mau coba pada saat camp, mau coba. Buat ya? Camp rendam tubuh? Tangan dulu. Tangan langsung. Pingsan. Nah, jadi dengan cara seperti itu saya menjadikan materi yang saya berikan pada kelompok lansia itu sebagai proyeksi masa depan. Sehingga saya jadi ngerti. Kalau ada case yang kayak gini, begini. Kayak ada case begini. Oke, saya sambungkan sekarang. Ada banyak yang bilang manusia yang tinggal di musim dingin nyawanya lebih panjang. 80 masih seger. Dia tuh di Amerika. Umur 80 masih nyalon presiden. Ya. Di Indonesia beberapa umur 60 dah. Ya. Udah beberapa. Melalui program ini kita ingin bangkitkan. Apa itu ada hubungannya di musim dingin? Sampai saya bilang begini, saya rencana pensiun mau ke Pinang Berdiri. Kata teman saya, telatin. Harusnya sejak dulu kamu ke musim dingin ya. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai ice bathing atau cold exposure. Ketika dipapar kulit kita dengan temperatur ekstrim yang dingin, maka kulit kita merespon, terjadi pergeseran sel lemak dari lemak putih menjadi lemak coklat, terjadi proses termogenesis, browning, mitokondriobiogenesis, terjadi pembentukan protein antibakteri, antiinflamasi, protein HSP tadi. Itu sifatnya kan menguatkan semua. Ya, ketika sebuah sel mitokondrianya itu meningkat secara jumlah, maka sel itu semakin sehat. Karena sekarang tadi sudah saya jelaskan, sudut pandang penyakit sudah mulai digeser dari sudut pandang mitokondria. Kerusakan mitokondria terjadi penyakit. Ketika mitokondrianya dipulihkan, maka dia punya kemampuan recovery yang jauh lebih baik. Sehingga orang-orang yang by nature sering latihan rendam es, hidup di tempat-tempat yang mungkin relatif dingin gitu kan, ada musim-musim tertentu, maka secara umur kecenderungannya menjadi lebih berstamina tinggi, lebih panjang. Jadi Mas Gunggung menyarankan kita lansia ini mandi air panas, hangat, dingin atau air es. Ya, bukan untuk mandi, tapi untuk latihan rendam aja. Kalau mandi, Pada satu titik sih saya belum menyarankan, ya. Belum menyarankan sebelum dia sudah terbiasa dengan perubahan temperatur itu. jadi mandi air hangat masih Karena kalau langsung shower yang sangat dingin itu kan khawatirnya ada shock, ada cold shock. Tapi kalau lah Mas istilahnya. Jarod mandi air dingin nih. Selalu. Bahkan di puncak sekalipun, di Batu Malang sekalipun, nggak pernah nyalain keran hotel air panas. Ya, jadi nggak disarankan latihan dulu. orang pemula nggak Persiapan, disarankan. ya. Tapi kalau tangan, Tapi meriang kaki, oke lah. Itu buat latihannya, buat latihan. Sampai nanti Meriang. otaknya sudah terbiasa, sehingga nggak menganggap temperatur dingin ekstrim itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi sudah biasa aja. Memang ada menyarankan kalau kita minum air dingin itu tubuh kita mengeluarkan kalori untuk mengantisipasi sehingga lebih sehat. Ya, ini berbeda dengan minum. Beda. Ini ice bathing atau cold exposure itu bukan konsumsi.
di luar. Tapi memaparkan kulit dipapar. Kalau exposure kan dipapar, bukan dikonsumsi. Esnya nggak diminum gitu, enggak. Coba dipaparkan aja kulitnya, karena kulit kan banyak sensor. Kan dia ada lapisan endodermis, ada ektodermis, di dalamnya kan ada banyak sensor-sensor, ada sensor pain, ada sensor vibrasi, ada sensor hormonal, macam-macam di situ, termasuk sensor lemak. Jadi sebenarnya memanfaatkan sensor-sensor itu untuk merespon akibat dari temperatur yang ekstrim itu, maka dianggap sebagai inflamasi, dianggap sebagai sakit. Dia ngirim sinyal ke otak, sakit, keluarin anti sakit. Nyeri, keluarin anti nyeri. Inflamasi, keluarin anti inflamasi. Kan otaknya sih cuma tahu ngirim sinyal dan feedback aja kan. Nah, feedback ini yang dilatih begitu. Dan itu menjadi bagian dari sistem imun atau stamina. Orang staminanya kuat kan karena sistem imunnya bagus. Sehingga kita gini kan, ada bakteri dalam tubuh. Mau bakterinya yang dikasih obat kimia supaya mati juga. Atau tubuhnya yang diberi kemampuan membunuh bakteri kan gitu kan. Nah, tapi memperbaiki sistem imun ini kan nggak gampang. Butuh waktu, nggak datang tiba-tiba. Gitu, makanya. Sekarang Mas Ar, nilai tambah kan olah nafas ini sebagai tambahan, sebagai awal daripada gaya hidup yang Ya. diterapkan. Ya. Konten tambahannya apa? Hati gembira. Ya, kalau saya mengajarkan namanya kan kesembuhan holistik. Ya, kesembuhan holistik itu kalau di luar negeri yang nyebutnya functional medicine. Yang mengajarkan disebut seorang naturopati. Tapi saya tidak menyebut diri saya naturopati karena tidak certified untuk hal itu. Maka saya sebut, ya kita ngajari pola hidup sehat. Nah, dalam pola hidup sehat itu ya olah hati, ya gimana kita gembira, ikhlas, hatinya baik, ya hatinya tenang, percaya sama Tuhan. Olah pikir, ya berpikir positif, gak cemburu, gak curiga. Olah hati, olah pikir, olah rasa ya sama dengan hati. Ada olah nafas di dalamnya. Tapi juga olah menu. Misalnya gini, orang dengan menu yang bagus dia bisa sembuh juga kok. Gitu. Tapi orang dengan nafas pun juga bisa sembuh juga. Nah, gimana kalau dikombinasi? Namanya holistik. Maka kita juga belajar nggak bisa misalnya mengandalkan suplemen. Kalau memang butuh suplementasi, bagus. Tapi namanya suplemen. Suplemen itu ya suplemen tambahan. Tetap harus kita makan sayur, makan buah, makan imbang. Nah, di situ artinya pola makan. Kalau kita pola tidur, ya bahkan kita pola relasi atau olah relasi. Karena stres ya bisa karena uang, tapi bisa paling banyak sebenarnya karena relasi orang terdekat lagi malah. Soal temen. Maka ada namanya pemulihan pernikahan, pemulihan hubungan orang tua anak. Jadi kan emang akhirnya jadi melebar kemana-mana. Iya emang namanya, makanya kan saya punya kelas atau WA group namanya pola hidup sehat. Bukan WA group olah nafas. Kalau spesialis olah nafas, ini memang nama lembaganya aja olah nafasisme gitu kan. Emang mendalami nafas sampai detail, sampai cuma detik tarik buangnya gitu. Nah saya mengaku bahwa saya tidak expert dalam bidang olah nafas. Saya masih baru, saya jujur baru 2 tahun belajar gitu kan. Tapi kalau namanya belajar hidup kayaknya saya udah lama deh hidup. Dalam arti gini ya sembuh dari diabetes 2009 itu juga dengan sebuah konsep sebenarnya gitu kan. Lalu terutama pola menu. Tapi saya lepas kacamata tahun 98 mengenai konsep olah batin, olah pikir sebenarnya. Tapi saya sebut dari alergi tahun 82 itu. Kalau di modulnya sekarang jadi modul 15 saya itu Soul Healing and Miracle, atau kalau Dietrich Klinghardt itu mengenai tubuh roh. Jadi sebenarnya belajar hidupnya ini sudah panjang. Yang dimana baru sekarang ini diformulasi dalam kemasan pola hidup sehat gitu. Yes. Ya. Makanya banyak yang dulu bertanya, Mas kenapa ada yang sembuh, ada yang mati? Buat saya jawabannya sederhana. Ya Bapak Ibu masuk dalam golongan yang mana? Karena ada orang yang diberikan takdir dia bisa berjalan sampai ujung belum mendapatkan kesembuhan. Tapi yang diberikan takdir dia sedang berjalan menuju kesembuhan, tapi di tengah jalan sudah dipanggil. Maka keyakinan saya dia akan tetap dicatat sebagai orang yang sedang menuju ke sana. Karena salah satu tujuan dari kesembuhan adalah kita menuju kepadanya, kan begitu, kepada Tuhan. Jadi kita akan dicatat sebagai golongan orang yang sedang menuju ke situ. Karena memang dulu ada kisah sufi, menurut keyakinan saya itu ada kisahnya di mana seorang pembunuh, dia sudah membunuh 98 orang, ditanya saya mau tobat. Wah nggak bisa, kamu udah banyak orang bunuh, jelek dibunuh lagi, mati 99. Ketemu satu orang lagi, dikasih tahu karena dia takut, oh di atas sana kok bisa tobat. Ke rumahnya ustadz ulama yang ini. Akhirnya dia berjalan, di tengah jalan dia mati karena kehausan atau sebab lain. Lalu ketemu, lalu dilihat, coba ukur jarak antara rumahnya dengan orang yang dia mau temuin ini. Ternyata jaraknya sudah dekat.
maka artinya dia dicatat sebagai orang sedang menuju ke situ. Nah, proses penyembuhan juga begitu. Kita akan melakukan semua upaya dan ikhtiar dengan segala macam cara agar kita dicatat sebagai orang sedang menuju ke situ. Sampai atau enggaknya kita sendiri nggak tahu, olah napas nggak tahu, pola makan nggak tahu, olah hati juga nggak tahu. Tapi yang penting perjalanannya kita tahu bahwa kita sedang menuju ke situ. Jadi kira-kira itu ya gambarannya. Iya, olah nafas, kesembuhan, kesehatan, umur panjang. Tapi satu hal, ya kita mesti sadar dan ingat kepada Tuhan Sang Pemberi Nafas. Tadi kita barusan menyanyi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Jadi salah satu dari tujuan atau hasil berolah nafas adalah mengingat Tuhan Sang Pemberi Nafas. Terima kasih. Olah nafas yang sempurna menjadi olah hidup yang dekat, beribadah dan melayani Tuhan. Kita bersyukur Indonesia punya negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu gunakan waktu dengan baik. Jangan membesarkan perbedaan, tapi menyamakan kerinduan yang sama, yaitu olah hidup dekat, beribadah, melayani, dan berbakti kepada Tuhan. Salam Indonesia sehat dan bahagia. Ya, sehat dan bahagia. Sampai jumpa, salam sehat, salam bahagia.